Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami PLP dari Laboratorium IBM ITP jurusan Gizi Poltekkes Semarang. Di sini kami akan memperkenalkan alat yang bernama Viscotester. Seperti ini. Viscotester ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur viskositas atau kekentalan suatu larutan. Nah, biasanya di laboratorium IBM ITP sampel yang digunakan untuk diukur viskositasnya adalah susu, kemudian makanan enteral. Karena viskositas ini merupakan suatu indikator yang sangat penting dalam pembuatan produk makanan enteral. Bisa dan tidaknya lewat pipa, makanan enteral lewat pipa itu sangat dipengaruhi dari nilai viskositas. Di laboratorium IBM ITP ini ada dua tipe, dua jenis Viscotester. Yang pertama adalah Viscotester VT03F. Nah, Viscotester VT03F di sini digunakan untuk mengukur kekentalan larutan dengan tingkat kekentalan yang rendah atau encer. Sedangkan Viscotester VT04F ini digunakan untuk mengukur kekentalan atau viskositas larutan dengan tingkat kekentalan yang lebih tinggi atau kental. Sebelum kita mempelajari cara penggunaan dari Viscotester, saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari Viscotester. Nah, ini adalah unit dari Viscotester ya. Nah, di sini ada beberapa bagian yang perlu diketahui. Yang pertama ada power switch. Nah, sini ya. Power switch ini digunakan untuk menyalakan unit Viscotester. Terus kemudian di sebelah sampingnya ini adalah ulir untuk mengunci baterai. Nah, di sini Viscotester menggunakan daya dari baterai ya sebanyak 4 buah dengan tipe baterai AA. Jika baterai sudah dimasukkan, ini dikunci dengan memutar searah jarum jam. Kemudian di bagian layar, yang ini adalah jarum penunjuk skala. Terus kemudian yang di bagian atas ini adalah lower scale atau skala yang paling kecil. Kemudian yang nomor satu ini adalah middle scale atau skala menengah. Kemudian yang paling bawah ini adalah upper scale, skala yang paling besar. Nah, di sebelah kiri skala ini ada angka 3, 1, dan 2. Ini menunjukkan apabila rotor yang digunakan itu rotor 3, maka yang dibaca adalah lower scale. Jika yang digunakan adalah rotor 1, maka yang dibaca adalah ini, middle scale. Kalau yang digunakan rotor 2, maka yang dibaca adalah upper scale. Nah, di sini Viscotester VT04 ini satuannya adalah desipascal, sedangkan yang Viscotester VT03 ini satuannya milipascal atau centipoise. Bagian selanjutnya adalah level indikator. Nah, di dalam level indikator ini ada gelembung udara. Nah, gelembung udara di sini pada saat pengukuran gelembung udara ini harus berada di tengah lingkaran yang warna merah. Hal ini menunjukkan bahwa posisi dari unit Viscotester berada pada tempat yang datar atau horizontal. Ini adalah indikator baterai. Indikator baterai ini menunjukkan bahwa apabila baterai yang digunakan dayanya masih full, maka jarum penunjuk ini akan menunjukkan warna hijau. Gitu pula sebaliknya apabila baterainya sudah mulai habis akan menunjukkan warna merah. Yang di bagian bawah ini ada lubang atau hole. Hal ini digunakan untuk menghubungkan antara unit Viscotester dengan rotor. Terus kemudian di sampingnya ini ada dua kancing. Kancing di sini digunakan untuk menghubungkan antara unit Viscotester dengan cup yang akan digunakan. Kemudian di sebelahnya ini ada klem needle ya. Nah, ini fungsinya adalah mengunci jarum penunjuk pada skala ini bisa bergerak atau tidak atau statis. Jika klem ini berada di bagian bawah seperti ini ya, kan ini bisa ditarik ke atas ataupun ke bawah. Kalau posisinya berada di bawah, berarti jarum penunjuk ini
tidak dikunci, jadi bisa bergerak. Tetapi apabila posisinya berada di bagian atas, maka jarum ini akan statis meskipun power switch-nya berada pada posisi on. Gitu. Kemudian yang bagian atas ini ada lubang. Lubang di sini digunakan untuk menghubungkan antara unit viskotester dengan statis. Bagian selanjutnya adalah cup. Nah, cup di sini fungsinya adalah untuk meletakkan larutan atau sampel yang akan kita uji viskositasnya. Nah, cup di sini ada 3 macam ya. Nah, ini cup A. Cup A ini seperti ini bentuknya, tidak ada lubang di bagian bawahnya. Kemudian ini cup B. Ini ada lubang di bagian bawahnya. Dan ini adalah cup nomor 3. Nah, kemudian untuk viskotester yang VT03 ini rotor yang digunakan ada 3 macam, yaitu rotor nomor 3, rotor nomor 4, dan rotor nomor 5. Untuk rotor nomor 3 ini menggunakan cup nomor 3 seperti ini, kemudian digantungkan pada cup B yang lubang seperti ini. Ini begini nanti pasangannya. Sedangkan yang untuk rotor 4 dan rotor 5 ini menggunakan cup A. Tuh. Sedangkan yang viskotester VT04 yang untuk larutan yang kekentalannya cukup tinggi atau kental ya. Nah, ini menggunakan viskotester VT04. Nah, ini juga ada tiga jenis rotor yang digunakan, itu rotor 1, rotor 2, dan rotor 3. Untuk rotor 3 sama seperti VT04 menggunakan cup nomor 3. Sedangkan yang untuk VT01, rotor yang 01 dan rotor 02 ini menggunakan beaker glass ukuran 300 mili dengan diameter 78 mm dan tinggi 103 mm. Nah, nanti adik-adik mahasiswa tidak perlu khawatir harus dihafalkan rotornya, tidak, karena di ujung rotor ini ada nomor-nomornya. Nah, ini nomor 3 seperti ini. Terus ini nomor 1. Jadi ada kodenya. Nomor 2. Jadi tidak perlu menghafalkan gitu. Kemudian bagian selanjutnya adalah statif. Nah, ini statif ini khusus ya, khusus memang untuk viskotester bawaan dari Rion gitu. Untuk cara penggunaannya, yang pertama kita pasang ini unit viskotester ini, lubang yang bagian atas ini dengan statif kita hubungkan, kita putar searah jarum jam ya sampai rapat ini. Kemudian yang bagian layar berada di bagian atas. Setelah unit viskotester terpasang pada statif, kemudian kita pastikan gelembung udara di level indikator ini berada pada lingkaran yang berwarna merah. Ini menunjukkan bahwa viskotester berada pada garis horizontal atau datar, posisi yang datar atau rata. Ini karena sampel yang akan kita gunakan adalah minyak jagung, maka kita memilih rotor 3 ya, karena kita tidak tahu nilai viskositasnya. Kita coba dulu dari rotor nomor 3 ya. Kita pasang rotor nomor 3 di bagian lubang bawah pada viskotester searah jarum jam, putar seperti ini sampai rapat ya. Nah, kemudian kita gunakan cup yang nomor 3 ya, pasangan dari rotor nomor 3 seperti ini. Kita gunakan juga cup B, kita letakkan pada bagian tengahnya seperti ini. Kemudian kita masukkan cupnya, kita kaitkan pada kancing di sebelah kanan kiri lubang dari rotor. Nah, ini sampai posisinya tepat berada di tengah ya.
Jika sudah berada di tengah, kita masukkan minyak jagung yang akan kita uji viskositasnya. Nah, ini harus betul-betul sampai merendam deep mark. Deep mark ini adalah penanda yang ada pada rotor. Ini bisa dilihat di sini ya. Jadi deep marknya ini harus benar-benar sampai terendam supaya didapatkan hasil yang betul atau optimal. Itu harus sampai terendam. Nah, kita posisikan berada di tengah, ya. Dan pastikan gelembung udara di level indikator ini berada di tengah lingkaran merah. Ya, seperti ini sudah tepat ya, berada di dalam lingkaran merah. Buka klemnya ya, needle klemnya ke arah bawah seperti ini, supaya jarum penunjuk pada skala ini bisa bergerak. Kemudian kita power switch-nya ke arah atas ya, ke on. Nah, ini jarum penunjuknya akan bergerak sampai jarumnya ini stabil. Nah, ini berada di 130. Nah, ini satuannya adalah milipascal atau centipoise. Kemudian kita matikan power switch-nya. Nah, kita tutup needle clamp-nya seperti itu. Setelah itu, ya, kita lepas rotornya dengan memutar berlawanan jarum jam. Nggak terlepas. Kemudian kita lepas kapnya dengan memutar searah jarum jam dan kita tarik ke bawah seperti itu. Untuk perawatannya sederhana sekali. Kita bersihkan bagian-bagian yang terkena sampel ya, mulai dari rotornya, kemudian kapnya, kap nomor 3, kap B, dan bagian badan dari unit viskotester. Kita lepas ya bagian viskotesternya dengan memutar berlawanan jarum jam. Demikian penjelasan singkat tentang alat viskotester. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.